informasi lainnya, saudara, polisi menangkap pembunuh perempuan yang jenazahnya ditemukan di dalam Berita utama lemari kembali indekos hadir untuk di Anda, Jambi. saudara, dan kalau sudah Polres menyiapkan 5 Sukoharjo berita dan baru Polsek untuk Anda, Puncak kita ke Salon informasi Polda utama Jawa untuk Barat kasus di Kabupaten Lokasi tadi pada Ada usai 2 di desa orang Berjaga di di Kabupaten Provinsi Bali Sumatera Barat dan kita menunggu Kayaknya ada orang lain. Beri. Mainnya baru mati hari ini. Coba hubungi dokter forensik untuk kita lebih lanjut. Halo dokter, kami menemukan mayat, kayaknya baru mati. Gimana kalau kami meneliti lebih lanjut dan kami bawa ke dokter? Baik, sekarang mau ke sini. Oke, baik dokter. Kami langsung. Mana mayatnya? Ini dokter, mayat yang kamu temukan. Boleh di perlu diotopsi ini kayaknya. Iya. Jadi ini kasusnya harus seperti sesuai dokter. Soalnya bagaimana pembunuhan tadi. Tapi kami memerlukan alat-alat seperti pisau modal dan lain-lain. Ya. Berarti apakah bisa opsional ada alat yang cukup buat mayat ini? Mayat ini baru mati. Mayat ini terlihat seperti sama-sama baru mati, sama-sama kondisi sedar ya. Jadi kami sebagai polisi akan mencari barang bukti yang lebih lengkap tempat kejadian kemarin. Jadi dokter di sini membedah dan mengotopsi mayat mencari sampel dan baik. Dokter Feris, boleh tolong ambilkan saya mikroskop di sebelah sana? Ya? Enggak, tadi ada di TKP. Kami hanya tahu kalau ada mayat yang sudah terkapar di sini. Ya. Dokter Feris, ini biar kita lebih mudah untuk mencari pelakunya, kita harus mencari buku hitam untuk sidik jari. Kelly. Lihat ya, Des? Oh iya. Kelly, Iya, apa? saya mau mencari buku hitam buat sidik jari. Ada di gudang. Ya. Tak bisa dibuka. Kuncinya, ya. Ada tidak Dokter Feris buku hitam untuk sidik jari? Kenapa Dokter Feris? Tidak, untuk Dokter
Cepat masukkan gedung ini dalam model lockdown dan jangan dibuka hingga pembunuhan ditemukan. Baik. Kayaknya aku harus mencari sama pembunuhnya. Boleh. Aku tutup sini ya. Oke. Muslim. Terus kenapa kau di sini? Bukannya tadi kau sama Jordan? Ada pemuda yang berkeliaran di sini, jadi aku harus jaga kau. Ya udah kita cari sama-sama aja yang lain. Dia tadi permanyain aku dari kamu kasih. Jadi Feris mengajak ibu kita. Enggak, Jadi apa? mereka bertanggung jawab. Feris, apa-apa ini? Nanya main-main ya. Kamu bunuh. Dokter, rupanya Feris yang membunuh 3 anggota kita, dokter. Saya OTW kalian, dokter. Tolong ya, segera kita sudah sama-sama si Feris. Baik. Kamu sama bodoh Jordan. Kau malah menembak temanku sendiri. Sekarang ini adalah akhir dunia kalian. Kau sama-sama goblok, Bang. Kau melatih cerita ini John. Tapi cerita berikutnya kau tahu. Apakah ini akhir dari nyawaku? Tidak, aku akan selamatkan kau, tapi kita akan tembus ini di pengadilan. Selamat sore hadirin sekalian, terima kasih telah menghadiri sidang ini tepat waktu ya teman-teman hadirin semuanya. Nah, saya di sini membawa salah satu korban dari pembunuhan kepolisian sangat spesial sekali. Saya panggil arwahnya langsung di sini dan saya juga telah mengetahui kasus mengenai pembunuhan di gedung Terbengkalai. Sebelum itu, mari kita bertanya terlebih dahulu kepada pelaku. Jaksa, tolong data dari si korban. Ini telah direkam oleh Dr. Jordan ya, setelah pembunuhan itu berlangsung dan dilaporkan ke lembaga pengadilan untuk segera dilakukannya penghukuman kepada sang pelaku. Baik, sang pelaku sendiri awalnya telah membunuh seseorang yang bernama Henry di sini. Alasan dari dia mati itu karena kerusakan tengkorak akibat pukulan yang keras. Apakah begitu, Bapak Feris Severus? Iya. Bapak Feris ini kenapa bisa pukulannya itu mampu merusak tengkorak dari si Pak Henry ini? Saya mungkin terlalu kuat. Gym kali ya, zaman-zaman gym kan sekarang mungkin bisa jadi. Tapi yang saya tidak pahami itu Pak Feris, kenapa saya mendapati 3 korban di setelah pembunuhan ini berlangsung, apalagi di kantor polisi ini. Sebelum Bapak Feris menjawab, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Alex. Bapak Alex, kamu itu kan atasan ya, kepolisian ya. Kenapa bisa 3 polisi, apalagi perempuan ini menjadi korban dari pembunuhan seorang pembunuh yang hanya menggunakan gunting saja? Mungkin waktu itu posisinya mereka
bersama-sama ya. Bersama-sama. Jadi saya ada kegiatan lain dan mereka itu bertiga berkumpul serta Feris memiliki rencana yang akhirnya membunuh 3 orang itu. Baik. Berarti ini sebuah kebobolan yang terjadi ya di dalam kantor kepolisian. Saya juga merasa mungkin polisi sekarang itu kebanyakan lulusan SMA lagi, makanya agak bodoh-bodoh sedikit lah. Bisa dibunuh sama penjahat. Nah, tapi kebetulan sekali di sini, masa bisa 3 korban itu semuanya perempuan? Bapak Feris bisa jelaskan kenapa di sini korbannya semua hanya perempuan, bukan laki-laki? Karena perempuan itu lebih lemah dia, bisa membunuh mereka. Lah tadi kan katanya kuat, kok malah katanya perempuan semua? Selesai dong. Hah? Selesai dong. Ya memang saya nggak ada ide juga sih nulis mereka itu ceritanya gimana, jadi saya bunuh mereka juga. Nah, kepada Bapak Jordan, saya ingin bertanya sebelumnya. Bapak Jordan itu telah melakukan sebuah penembakan di kantor polisi ya? Ya. Terutama di bagian pelaku dengan maksud untuk melumpuhkan. Tapi kok bisa Bapak Jordan di sini melumpuhkan si Alex juga? Apakah Bapak Jordan merupakan salah satu dari komplotan Feris juga? Bukan, karena saat saya ingin menembak, yang awalnya saya kira adalah si pelaku, ternyata teman saya sendiri. Oh, memang buruk ya ini. Ya. Ya udah. Nah, sekarang untuk ke akhir dari kasus ini. Bapak Feris, kamu terancam di penjara seumur hidup karena kamu telah melakukan 4 pembunuhan berencana di sini, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Anda tidak malu kah membunuh perempuan sebanyak itu? Gentle loh. Nah, hukuman yang Anda mungkin atau terima setelah saya legalisir hukuman tersebut adalah hukuman penjara seumur hidup. Lebih buruknya sih bisa hukuman mati, dieksekusi di depan publik. Apakah Bapak Feris memiliki kata-kata terakhir mungkin sebelum dijebloskan seumur hidup di penjara? Tidak ada. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sang pelaku karena Bapak Feris mungkin telah membuat mereka trauma? Tidak ada. Baik. Karena saya juga telah mengundang tamu yang spesial di sini, yaitu arwah dari korban pembunuhan Feris. Apakah almarhum memiliki pesan untuk si pelaku ini? Ya, baiklah. Mungkin almarhum bisa beristirahat dengan tenang ya setelah sidang ini, karena kami akan menjebloskannya di penjara seumur hidup. Catatan juga untuk atasan kepolisian dan juga dokter peneliti. Saya mulai dulu dari atasan kepolisian. Saya telah mengirimkan sebuah surat kalau Bapak harus dimutasi ke tempat yang lain, karena kasus ini menjadi salah satu kasus yang mengindikasikan bahwa cabang kepolisian yang Bapak urus itu ternyata sedang dalam keadaan yang tidak becus. Maka Bapak harus segera turun dari jabatan Bapak sebagai atasan kepolisian dan pindah ke cabang lainnya, dimutasi. Nah, untuk dokter peneliti, Anda diminta untuk tidak memegang pistol seumur hidup walaupun telah melumpuhkan pelaku, dengan maksud agar tidak ada pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja. Apakah Bapak dokter mengerti? Ngerti Pak, baik. Baik, saya rasa sidang ini sudah cukup. Nah, saya juga merasa kalau seharusnya pembunuhan ini tidak perlu sampai sebanyak ini ya, kalau misalnya di stop dari awal. Namun saya sampai sekarang masih tidak mengerti mengapa Bapak Henry ini bisa mati di gedung terbengkalai. Apakah Bapak Feris bisa jelaskan?
Tidak dijelasin ya di film? Nggak ada alasannya juga. Oh, belum dijelasin berarti. Oh, di part pertama nanti di film berikutnya. Mungkin dijelasin kali ya. Oke. Baiklah. Kalau begitu kita tunggu di part film berikutnya. Baik, sidang ini kami akan tutup. Terima kasih hadirin telah menghadiri sidang ini. Saya Hakim Rayman Stensel titik akan mengakhiri kasus ini. Sekian, terima kasih. Dah.